Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Saudara. Tibalah kita dalam segmen dialog. Saudara, angka pengangguran di Indonesia mencapai angka 7 juta orang. Akan tetapi, kabar baiknya di Sulawesi Selatan terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,01% pada Agustus 2019 lalu. Akan tetapi, di Kota Makassar sendiri menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi hingga 10%. Lalu, bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengantisipasi ataupun menekan angka pengangguran? Lalu apa saja program-program yang akan dilakukan di tahun 2020? Dan apalagi belakangan ini kita juga diramaikan dengan hadirnya Omnibus Law atau juga Undang-Undang Sapu Jagat. Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyikapi hal ini? Sudah hadir di studio Kompas Sulsel pagi hari ini Bapak Andi Iskandar selaku kasih informasi pasar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga ditemani oleh Bapak Arif, merupakan sekretaris program Jobstar EDB Makassar. Ini juga menjadi program dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Nanti kita juga akan bahas seperti apa programnya. Apa kabar? Baik Bu, baik. Baik. Oke, kalau kita melihat ya angka pengangguran di Sulawesi Selatan ini terjadi penurunan sejak tahun lalu. Ini berarti bagus ya artinya. Akan tapi di Kota Makassar sendiri angka penganggurannya cukup tinggi dibandingkan dengan 24 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Angkatan pengangguran kita yang memang menurun dari tahun 2018 ya, itu mencapai 12 ya, 12%, dan tahun ini turun menjadi 10%. Artinya kita dalam kegiatan program-program ketenagakerjaan kita, khususnya di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar itu sudah melalui on the track dia. Artinya sudah semua program-program kita dan kegiatan-kegiatan kita itu untuk menekan angka pengangguran. Berarti ada program-program yang dilakukan oleh Disnaker Kota Makassar itu artinya. Tapi bagaimana dengan ketersediaan lapangan kerja di Kota Makassar itu sendiri? Ya, untuk ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kota Makassar ini cukup banyak ya Mbak, cukup banyak. Cuma ada fenomena yang terjadi di kita, khususnya dari pencari kerja itu. Belakangan ini perusahaan-perusahaan dari yang ada di Kota Makassar ini itu menginginkan tenaga-tenaga siap pakai, ya siap pakai. Jadi siap pakai ini artinya mereka tidak lagi, artinya perusahaan tidak lagi memberikan dia pelatihan segala untuk menduduki job-job tersebut. Jadi mereka butuh tenaga kerja yang siap pakai. Oke. Ya. Berarti apa PR terbesar bagi calon-calon pekerja ke depannya? Karena yang dibutuhkan saat ini, kalau tadi kata Bapak adalah tenaga kerja yang siap pakai. Siap pakai ya. Bagaimana dengan anak lulusan SMA, SMK, bagaimana? Ya, memang kita ada program khusus untuk itu. Artinya program untuk peningkatan SDM adik-adik kita yang akan memasuki dunia kerja. Begitu. Ada program kita itu sertifikasi berbasis kompetensi, ya, di mana mereka itu diberi pelatihan dan akhirnya nanti itu diberikan setelah ujian diberikan sertifikat kompetensi dari BNSP. Artinya anak tersebut kompeten pada bidang kegiatan pelatihan itu. Ya. Tapi adakah program khusus dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk menekan angka pengangguran itu sendiri? Katanya akan diadakan sebuah kegiatan yang begitu besar yang dinamakan dengan Jobstar. Silakan Pak Arif. Jadi selamat siang kepada warga Makassar. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Jobstar. Jadi Jobstar itu sebuah anak kegiatan dari Asian Development Bank yang berpusat di Manila. Kemudian mereka 5 tahun lalu dibantu oleh pemerintah Kanada melakukan di 5 provinsi di
di Filipina untuk mengatasi itu yang disebut Pak Andi Iskandar tadi, gap keterampilan pada anak-anak khusus dari lulusan SMK atau SMK. Dan ini juga terjadi fenomenanya di Indonesia. Pengangguran tertinggi malah justru dari lulusan SMA dan SMK. Sehingga kemudian karena dianggap sukses di Filipina, program Jobstart ini oleh ADB Indonesia diduplikasi, direplikasi di kota dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan tingginya angka pengangguran, berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dua tempat yang dipilih itu Kota Makassar dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi Kota Makassar mewakili kota di Indonesia dan Bandung Barat mewakili kabupaten di seluruh Indonesia. Kapan itu akan dilaksanakan? Sosialisasinya, jadi begini, Jobstart tidak bisa bekerja sendiri. Mereka bekerja dengan pemerintah daerah dan Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dan dengan dunia usaha. Jadi skemanya dibuat begini, dunia usaha butuh apa? Kita yang supply. Jadi kalau dunia usaha butuh ahli las, kita supply anak-anak SMK yang punya sertifikasi setelah melakukan pelatihan itu. Jobstart memberikan bantuan. Nah, bagaimana caranya bantuan? Yang pertama memberikan bantuan kepada anak itu semacam biaya transport dari rumah ke tempat pelatihan di perusahaan itu. Perusahaan dapat apa? Perusahaan oleh pemerintah pusat dapat pemotongan pajak sampai dengan 200%. Itu dinamakan dengan tax deduction. Jadi itu peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2019. Perusahaan yang menerima anak-anak magang, tapi tidak wajibkan menerima bekerja ya, hanya menerima magang, mereka akan mendapatkan itu. Jadi semuanya untung begitu. Baik, apakah semua yang ikut Jobstart ini sudah pasti atau dijamin akan bekerja atau hanya mendapatkan kesempatan untuk magang di suatu perusahaan atau seperti apa? Ya, diharapkan begitu, makanya kita pertemukan forum kemarin sosialisasi 2 minggu lalu di Hotel Horizon antara pengusaha dan kami dari Dinas Ketenagakerjaan. Diharapkan mereka itu memang membuka tempat magang memang untuk prediksi 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan kita butuh tenaga kerja yang dengan kualifikasi seperti ini. Nah, jadi harapannya anak yang magang itu terserap di situ. Itu harapannya seperti itu. Dan di Filipina 80% mereka diserap. 20% bukan tidak terserap. 20% ternyata setelah dia punya keterampilan semacam mengelas, dia berpikir lebih baik saya punya usaha sendiri. Jadi bukan tidak diterima, tapi dia mampu, saya bikin usaha sendiri saja lah buat bisnis. Karena ADB juga nanti akan membantu orang yang tidak mau bekerja, ingin mempunyai usaha sendiri pun dibantu. Begitu. Dan kebanyakan justru membuka usaha sendiri. Enggak, 20% kalau di Filipina. Kalau kita kan belum mulai. Kalau di Filipina 20%. Berarti ini baru pertama kali di Kota Makassar. Pilot project. Pilot project. Pilot project. Dan siapa saja yang bisa mengikuti Jobstart ini? Kemarin kita sosialisasikan kepada perusahaan yang levelnya usaha menengah ke atas lah, menengah dan besar. Karena mereka yang mempunyai lowongan pekerjaan besar. Jadi kalau supermarket umpamanya seperti Matahari dan semacamnya, Indomaret, atau kalau yang ini di kawasan industri kimia juga kita harapkan mereka ikut bekerja sama dalam ini. Karena buat perusahaan tidak rugi, mereka menerima tenaga kerja yang siap pakai. Yang kedua, mereka mendapat potongan pajak. Begitu. Baik, nanti kita juga akan menjelaskan bagaimana sih syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sehingga mungkin lulusan SMK ataupun siapapun itu yang nantinya ingin bekerja, bagaimana bisa mengikuti Jobstart. Tapi kita kembali ke Bapak Andi Iskandar. Kalau sekarang di Kota Makassar fenomenanya seperti apa terkait dengan pengangguran ini? Kebanyakan dari kalangan mana pengangguran 10% ini? Ya, makasih. Yang pengangguran yang banyak itu yang selesai dikatakan tadi sama Pak Arif itu kebanyakan dari SMK atau yang sederajat ya, SMA yang sederajat, SMK, SMA. Terus masuk ke yang kedua itu sarjana. S1 yang banyak itu. Mengapa kemudian bisa terjadi seperti itu? Ya, ini mungkin kan di daerah kita di Kota Makassar ini kan tempat pendidikan banyak ya, terus universitas banyak terbuka. Nah itu semua kan mengeluarkan alumni-alumni, ya alumni-alumni yang siap bekerja, bukan siap pakai, siap bekerja.
Nah, termasuk juga dari SMA, SMK itu. Ya. Baik, berarti apa yang harus mereka lakukan sehingga mudah mendapatkan pekerjaan selain ada lapangan kerja yang sudah disiapkan oleh perusahaan-perusahaan atau pemerintah, tapi apa sebenarnya yang mereka harus lakukan ke depannya? Kita akan membahas ini, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara. Masih kita bahas terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Kalau kita melihat ya, pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar ini jauh lebih tinggi bahkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan 7 hingga 8%. Akan tetapi Kota Makassar masih menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi untuk di Sulawesi Selatan. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini? Silakan Pak Andi Iskandar. Ya, makasih banyak. Untuk data pengangguran yang ada di kita di Dinas Kerja Kota Makassar itu memang dari tahun 2018 itu agak menurun ya, dari 12% menjadi 10%. Jadi artinya ada 2% lah dari penduduk kita yang terserap di dunia kerja. Dan fenomena yang ada sekarang ini, kenapa masih banyaknya pengangguran, itu karena tidak dunia pendidikan dan dunia industri yang ada di sekarang ini tidak tidak sinkron, tidak matching begitu. Jadi dunia industri, dunia kita itu membutuhkan misalnya job-job ya tertentu, tapi dunia pendidikan itu mengeluarkan alumninya itu tidak sesuai dengan untuk masuk ke dunia industri tersebut. Tapi kalau di Kota Makassar sendiri kita lihat perusahaan-perusahaan ini didominasi dengan sektor apa saja, Pak Aris? Makassar ini kan hub pintu masuk Indonesia Timur, berbasis kepada jasa, sektor layanan jasa. Jadi tidak industri besar itu tidak masif di sini, begitu, sehingga ya sektor keuangan, pariwisata, ya yang restoran dan seperti itulah yang ada. Itu berarti yang dibutuhkan perusahaan saat ini di Kota Makassar. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kemudian nasib yang lain yang kemudian berkuliah, mungkin bersekolah, bukan di sektor itu? Tidak adakah kebijakan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk memprioritaskan orang-orang Makassar untuk bekerja? Ya, ada. Kita punya banyak program-program untuk peningkatan SDM mereka supaya bisa masuk ke dunia industri, dunia kerja tersebut. Ada program-program kita yang di Dinas Kerja itu program pemagangan dalam dan luar negeri, ya. Misalnya pemagangan dalam luar negeri itu ke Jepang, ya sudah tahun ketiga ini kita sudah buka. Terus tahun ini juga akan kita buka untuk program magang ke Jerman, ya Jerman. Terus untuk pemagangan dalam negeri ya itu seperti yang tadi yang dikatakan Pak Arif, itu ada programnya IDB, ya di BLK segala, dan kita juga sudah kerjasama dari 7 balai besar kerja yang ada di Indonesia, di bawah langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Itu ada dari Bandung, BBPLK Bandung, BBPLK Serang, Medan, Bekasi, Semarang, Lombok, dan BLK Makassar sendiri. Dan masing-masing dari BLK ini mempunyai spesifikasi jenis pelatihan, ya masing-masing berbeda. Berarti ada pelatihan-pelatihan juga yang dilakukan ya pada calon-calon para pekerja nantinya. Dan salah satunya tadi program yang dilakukan adalah Jobstar. Lalu bagaimana calon-calon para pekerja ini untuk bisa mengikuti Jobstar ini, untuk bisa mendapatkan pelatihan, untuk bisa bekerja, atau bahkan bisa memiliki usaha sendiri? Bagaimana Pak Aris? Jadi Jobstar ini untuk tahun pertama ini startnya untuk 100 orang dahulu uji cobanya. Mereka nanti akan kita buka. Saat ini belum ditentukan kualifikasinya, kita menunggu
arahan dari ADB karena ini pakai dananya ADB. Jadi mereka, tapi pada dasarnya itu syarat umum mungkin usia itu yang 19 sampai 29 tahun. Kemudian pernah kerja maksimum 1 tahun saja. Kemudian nanti kita interview setelah dari Filipina itu diketahui kebanyakan kegagalan tenaga kerja ini bukan kepada skillsnya dia yang umpamanya dia anak teknik mesin dan elektro, tapi ke soft skillnya ketika membuat lamaran mereka tidak tepat, ketika wawancara dia tidak confident dengan interviewernya. Jadi selama 10 hari nanti itu desainnya ADB akan memberikan pelatihan soft skill kepada mereka. Lalu kemudian dalam waktu yang berjalan pun kita sudah mendata perusahaan-perusahaan mana yang akan menerima tenaga magang ini. Nah, jadi setelah selesai mereka soft skill, kita kirim mereka ke perusahaan-perusahaan yang sudah bersedia menerima itu. Berarti dilakukan lagi penyeleksian terlebih dahulu. Seleksi di awal, seleksi awal. Sementara itu kita memakai database yang ada di Dinas Ketenagakerjaan. Jadi orang yang terdaftar dalam kartu kuning itu diprioritaskan karena mereka kan pencari kerja kan. Jadi secara resmi itu dulu yang kita prioritaskan, kita latih, kemudian kita tinggal kirim ke mereka. Berapa banyak? Sementara 100 orang. Sementara 100 Satu orang. tahun ini 100 orang dulu. Ya, kemudian nanti kita evaluasi dari 100 orang itu berapa persen terserap. Kemudian kendalanya apa. Jadi tahun kedua akan ditambah kalau tidak salah rencananya 500. Jika kemudian berhasil tingkatnya seperti di Filipina akan menjadi program nasional. Baik, begitu. Dan nanti yang diterima 100 orang itu akan bekerja di perusahaan-perusahaan di Kota Makassar saja kah atau di luar Kota Makassar? Ya, itu kemarin pertanyaannya, apakah kalau perusahaan di Goa atau peserta di Goa atau perusahaan yang punya cabang, satu di Makassar, satu di Goa, boleh nggak? Iya. Kemarin diambil keputusan sama Pak Kepala Dinas, dengan 100 orang ini kan tidak besar ya kuantitasnya, jadi kita fokuskan dulu lah Kota Makassar dulu, untuk Kota Makassar dahulu lah gitu. Kota Makassar terlebih dahulu. Terlebih dahulu, ya. Berarti ini juga kesempatan ya untuk para calon-calon pekerja untuk mengikuti ini. Bagaimana mereka bisa mengetahui informasi terkait ini? Ya, untuk informasi menyangkut ketenagakerjaan itu kita punya media sosial ya, Bro. Media sosial itu ada di website kita, ada di Instagram kita, ada di Facebook kita. Ya, untuk Instagram dan Facebook itu adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Untuk websitenya itu disnaker.makassar.go.id. Pendaftaran dimulai kapan? Yang untuk job start. Untuk apa? Iya, untuk Job start belum. Jadi gini, kemarin sosialisasi ke pengusaha, kemudian direncanakan minggu kedua, ketiga Maret ini akan ada training of trainers. Jadi untuk nanti soft skill itu, karena mereka tidak semua orang dari ADB, jadi dipilih 10 orang pelatih untuk menginterview, membuat surat lamaran dan segala macam itu. Rencananya minggu ketiga ini mereka akan mulai. Jadi kalau mereka sudah siap, mungkin April program sudah mulai jalan. Sekitar April 2020 program Jobstar kemudian sudah mulai berjalan. Tapi target dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sendiri di tahun ini untuk menekan angka pengangguran itu berapa persen? Ya, kalau kita ini sebanyak-banyaknya kita tekan, bisa sampai di bawah 10 ya. Kalau Pak Kepala Dinas kemarin mentargetkan tahun ini minimal 2% turun, jadi 8%. Jadi 8%. Ya, dari sekarang kan tepatnya 10,39. Jadi beliau ingin minimal 8%. Tapi apa sebenarnya masalah yang paling rumit mungkin dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar setiap tahunnya? Karena kita melihat pastinya setiap kampus, setiap tahunnya bahkan ada 3 kali untuk wisuda, untuk meluluskan lulusan mereka untuk bekerja, itu seperti apa? Programnya gitu? Iya. Sebenarnya begini, banyak sekali program yang sekarang dilaksanakan untuk generasi muda yang seperti disampaikan tadi, program pemagangan, program pelatihan. Untuk kita juga memperhatikan kalangan ibu-ibu rumah tangga itu dibikinkan pelatihan merangkai bunga, merias pengantin. Banyak program kita bikin. Kemudian untuk lulusan memang begitu, karena
lulusan kampus itu kan general ya. Iya. Jadi mereka harus punya keterampilan khusus lah ya. Sekarang diminta, itu sudah standar umum sekarang untuk menghadapi transformasi digital industri 4.0 itu, mau tidak mau mereka harus punya sertifikasi, dan itu kita sediakan. Jadi selain Job Start, pemerintah Indonesia sendiri itu punya program namanya Skill Development Center. Kebetulan saya juga koordinatornya Skill Development Center. Itu mentargetkan tahun ini 6.500 orang pencari kerja dilatih. Baik. Jadi sebenarnya tinggal kemauan. Saya tidak tahu ini apakah informasi sampai atau tidak, tapi itu kemauan kerjasama kita lah, antara kita dan universitas untuk mengetahui program ini, bahwa kita menyiapkan program secara gratis 6.500 orang untuk mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Nah, andai kan mereka mempunyai itu, saya jamin mereka akan mendapatkan pekerjaan. Baik, Begitu. itu justru menunjang ketika mereka melakukan pelamaran pekerjaan. Menunjang sekali. Seperti Iya, itu. itu signifikan. Nilai plus Ya. untuk melamar gitu. Mungkin boleh disampaikan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan bagi para calon pekerja nantinya ketika ingin melamar ke suatu perusahaan atau suatu instansi? Silakan Bapak Andi Iskandar atau Pak Arif. Baik. Bebas. Kalau saya yang pertama, kalau selesai itu mau tidak bisa ditawar dua, kemampuan berbahasa asing, Inggris, dan kemampuan komputer. Jadi literasi komputer menggunakan Microsoft lah minimal. Itu yang kurang, membuat tulisan di Word, Excel, presentasi, itu soft skill itu yang dimaksud. Yang kedua, jangan lupa buatlah lamaran itu dalam bentuk yang menarik. CV, Ya. Itu CV itu dianggap enteng, padahal itu penting karena orang HR itu membaca seseorang itu dari situ. Kan itu kan cerminan kita, ya. Ya, kemudian nanti kalau sudah dipanggil, ya kalau ada psikotes, belajarlah. Sekarang semua sudah ada online kan, ada buku, pelajari itu. Yang kemudian belajarlah untuk interview, wawancara, dan dapat. Kebanyakan kita pinter semua di pada bidangnya, tapi di soft skill itu yang lemah, yang dianggap itu enteng. Makanya kemarin EDB mengidentifikasi, kayaknya di soft skill ini dulu kita perbaiki. Soft skill yang harus diperbaiki, berarti kita harus punya keterampilan yang lain gitu dibanding dengan bidang yang kita pelajari selama ini. Dan jangan lupa yang saya bilang tadi, peningkatan SDM dia untuk masuk dunia kerja gitu. Artinya dia punya sertifikasi kompetensi lah setara BNSP untuk masuk dunia kerja, karena itu merupakan modal yang bagus untuk masuk dunia kerja. Nilai plus kalau ada yang. Baik. Terima kasih Bapak Andi Iskandar selaku kasih informasi pasar kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, dan juga Bapak Arif yang merupakan sekretaris program Jobstar EDB Makassar. Saudara, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sudah melakukan sejumlah program, baik itu program magang ataupun juga pelatihan kepada para calon-calon pekerja yang nantinya ingin melamar ke suatu perusahaan ataupun juga instansi, termasuk dengan mengadakan Jobstar yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan April 2020 mendatang, dan ditargetkan tahun 2020 ini angka pengangguran di Kota Makassar turun 2% menjadi 8%. Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Terima kasih sekali lagi Bapak.